Ya, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Nah, baik, luar biasa. Nah, saudara-saudara, tema besar gereja kita tahun ini adalah melimpah di dalam Kristus atau berkelimpahan di dalam Kristus. Nah, secara khusus bulan Februari kita berbicara tentang melimpah di dalam kasih. Dan minggu ini, khususnya di dalam ibadah youth, tema yang diberikan kepada saya adalah kasih yang mengalahkan ketakutan. Kasih yang mengalahkan ketakutan. Nah, satu hari saya pernah bertanya kepada seorang teman. Saya bertanya kepada dia tentang definisi kasih menurut dia. Nah, dengan penuh filosofis teman ini berkata, Fred, kasih itu bukan tidak bisa didefinisikan. Tetapi waktu kita coba mendefinisikan kasih, kita pasti akan mendangkalkan makna dari kasih itu sendiri. Lalu saya tanya, kasih itu apa dong? Iya itu, pokoknya kasih itu tidak bisa didefinisikan. Waktu kita mendefinisikan kasih, kita akan mendangkalkan makna dari kasih itu. Saya mengerti apa maksud dia, bahwa kasih itu adalah sesuatu yang besar, kasih itu adalah sesuatu yang agung, kasih itu adalah sesuatu yang mulia, sehingga tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Nah, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Alkitab memberikan kita satu definisi yang jelas, satu definisi yang terang akan kasih. Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih, dan bukti kasih Allah yang tertinggi yaitu ketika Allah mengaruniakan, memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Jadi kasih bukanlah sesuatu yang abstrak, tapi kasih adalah sesuatu yang nyata. Nah, mari sama-sama kita membuka satu bagian Alkitab kita. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Kalau sudah mendapatkannya, kita membaca bagian ini secara bergantian. Saya membaca ayat 13, teman-teman membaca ayat 14, nanti ayat 18 kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 18. Saya mulai ayat 13. Firman Tuhan, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. 14. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang berada dalam kasih, ia dapat berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini sama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini ketika dunia merayakan hari kasih sayang, ketika dunia merayakan Valentine Day, nah dunia diikuti atau disertai satu perasaan takut, satu teror yang begitu menakutkan. Nah, secara khusus ketika virus corona yang bukan saja terjadi di Wuhan di Tiongkok, tapi mewabah hampir di seluruh dunia, di mana hari ini sudah 30 negara yang mengkonfirmasi ada warganya yang terinfeksi virus corona. Sampai hari ini 70.000 orang kira-kira sudah terinfeksi virus corona, dan kurang lebih 2.500 orang yang sudah meninggal dunia oleh karena virus corona. Jadi ketika dunia merayakan hari kasih sayang tahun ini, banyak orang yang merayakannya di dalam ketakutan. Secara khusus ketakutan akan virus corona yang mewabah di hampir seluruh penjuru dunia. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Di tengah-tengah ketakutan orang-orang akan virus corona, khususnya yang terjadi di Wuhan, di Tiongkok, ada kisah-kisah yang sangat mengagumkan dari orang-orang Kristen yang berada di sana, yang berani membuka pintu rumah mereka untuk menerima orang-orang yang terinfeksi virus itu. Bahkan banyak orang Kristen yang berani keluar dari rumah mereka. Mereka pergi ke penjuru-penjuru kota. Mereka sambil bernyanyi. Mereka membagikan Injil. Mereka membagikan masker kepada orang-orang yang terinfeksi di tengah-tengah kota ini. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan kepada kita satu kebenaran, bahwa kasih mengalahkan ketakutan. Kasih lebih besar daripada ketakutan. Saudara-saudara, sebenarnya kebenaran ini juga yang sedang dibicarakan oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang Kristen yang menjadi penerima suratnya. Sebagaimana tadi kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Di dalam ayat ke-18 secara khusus Alkitab berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas sekali Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kasih mengalahkan ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Dan kasih yang dibicarakan oleh Alkitab di dalam bagian ini bukanlah kasih yang biasa, tapi ini berbicara tentang kasih yang spesifik, specific love, yaitu berbicara tentang kasih Allah. Jadi kasih yang dibicarakan oleh Rasul Yohanes di dalam bagian ini itu berbicara tentang kasih yang spesifik, yaitu kasih Allah kepada manusia. Dan kasih Allah itu mengalahkan atau melenyapkan ketakutan manusia. Tetapi pertanyaannya, ketakutan akan apa yang dikalahkan oleh kasih Allah? Saudara-saudara, jawabannya adalah ketakutan akan penghakiman Allah. Kasih Allah mengalahkan ketakutan akan penghakiman Allah. Nah, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat yang ke-17. Alkitab berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Saudara-saudara, ketakutan akan penghakiman Allah, itulah yang dikalahkan oleh kasih Allah. Dan kalau kita berbicara tentang penghakiman Allah, kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari virus corona, jauh lebih menakutkan daripada ketakutan-ketakutan apapun yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Alkitab memberikan gambaran kepada kita akan penghakiman Allah, bahwa penghakiman Allah itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 Alkitab berkata, penghakiman itu akan dilakukan oleh Kristus pada waktu kedatangannya kembali yang kedua kali. Jadi Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa penghakiman Allah itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata, dan itu akan terjadi ketika Kristus datang kembali yang kedua kali. Dan itu adalah saat yang paling menakutkan bagi manusia. Karena Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 7, hari penghakiman itu adalah hari kebinasaan bagi orang-orang fasik. Bahkan Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Roma pasal 2 ayat 5, hari penghakiman itu adalah hari murka Allah, di mana murka Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang berada di luar Allah. Dan itu benar-benar sesuatu yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Saya sering sekali khotbah di penjara, kalau bukan di Salemba, saya khotbah di LPG Pinang. Sudah waktu khotbah di sana, saya sering mendengar bagaimana kesaksian mereka secara khusus, bagaimana ketakutan mereka ketika harus menghadapi pengadilan, harus menghadapi hakim,
harus menerima vonis yang akan diputuskan kepada mereka. Saudara, ketika kita menghadapi pengadilan dunia ini, penghakiman dunia ini, kita takut, kita gentar. Apalagi ketika kita menghadapi hakim yang mulia, hakim yang adil, Yesus Kristus, yang akan menghakimi semua orang pada hari penghakiman itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya, kasih Allah telah mengalahkan ketakutan manusia yang terbesar, yaitu penghakiman Allah terhadap manusia berdosa. Kasih mengalahkan ketakutan. Nah, satu pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama pada hari ini adalah, mengapa kasih Allah mengalahkan segala ketakutan manusia? Mengapa kasih Allah mengalahkan segala ketakutan kita? Alkitab khususnya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 18 yang sudah kita baca tadi, setidaknya memberikan kita 3 alasan mengapa kasih Allah mengalahkan segala ketakutan kita. Alasan yang pertama, karena kasih adalah hakikat atau natur Allah itu sendiri. Karena kasih adalah hakikat Allah. Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Alkitab berkata, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia telah berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara-saudara, jelas sekali Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-16 ini merupakan satu pengulangan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 8, di mana Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Nah, teman-teman, ini satu hal yang sangat penting untuk kita mengerti dengan baik, satu hal yang sangat penting untuk kita lihat dengan jelas. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih, bukan kasih adalah Allah. Saudara-saudara, apa bedanya? Allah adalah kasih, itu berbicara bahwa kasih itu adalah hakikat atau natur Allah itu sendiri. Allah adalah kasih, itu berbicara bahwa kasih adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan diri Allah itu sendiri. Saudara-saudara, ini tidak sama dengan kasih adalah Allah. Kasih tidak sama dengan Allah. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana supaya kita bisa mengerti hal ini dengan baik. Safred adalah manusia. Beda atau tidak sama dengan manusia adalah Safred. Saudara, Safred adalah manusia. Itu berbicara tentang natur, hakikat Safred yang adalah manusia. Mau diganti jadi Safreti atau Saverina, Safred tetap manusia, karena hakikat itu melekat pada diri Safrednya adalah manusia. Bisa tangkap? Tetapi tidak semua manusia adalah Safred. Bisa aja Safred itu adalah binatang piaraan. Bisa aja Safred itu adalah benda yang lain. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah kasih. Itu tidak sama, kasih adalah Allah. Saudara-saudara, oleh sebab itu barang siapa yang mendewakan kasih melebihi Allah itu sendiri, barang siapa yang mentuhankan kasih melebihi Allah itu sendiri, sebenarnya ia sedang melawan Allah. Saya ulangi sekali lagi, barang siapa yang mendewakan kasih melebihi Allah itu sendiri, sebenarnya dia sedang melawan Allah. Karena kasih bukanlah Allah itu sendiri, tapi Allah adalah kasih. Saudara-saudara, hari ini banyak orang yang rela melakukan apa saja, bahkan mengorbankan apa saja demi mendapatkan kasih, tetapi dia mengabaikan Allah. Banyak orang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kasih, tapi dia tidak takut kepada Allah. Saya sering menemukan, khususnya mohon maaf bagi yang wanita, saya banyak melihat banyak wanita, khususnya anak-anak remaja,
anak-anak pemuda yang rela mengorbankan kehormatan dirinya sendiri untuk mendapatkan kasih dalam tanda kutip, untuk mendapatkan cinta dari seorang laki-laki yang belum tentu mencintai dia. Dia lebih takut kehilangan kasih, dia lebih takut kehilangan cinta dari pria idamannya daripada dia takut kepada Allah. Dan itu bodoh. Nah, oleh sebab itu kita harus punya pemahaman yang benar akan kasih Allah. Alkitab berkata kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Jadi waktu kita tahu bahwa kasih itu adalah hakikat atau natur dari Allah, dan kita mengalami Allah sumber kasih itu di dalam hidup kita, maka kita tidak lagi takut untuk tidak dikasih. Saya ulangi. Waktu kita tahu bahwa kasih itu adalah hakikat dari Allah itu sendiri, dan kita sudah mengalami Allah yang adalah sumber kasih itu dalam hidup kita, maka kita tidak pernah lagi takut untuk tidak dikasih. Karena kita sudah mendapatkan kasih yang sejati itu, karena kita sudah mendapatkan kasih yang sesungguhnya itu. Saudara-saudara, cinta atau kasih manusia bisa berubah dan mengecewakan kita. Teman dekat kita bisa mengecewakan kita, bisa menyakiti kita. Orang-orang yang kita sayang, orang-orang terdekat kita bisa meninggalkan kita, bisa mengkhianati kita. Tapi Allah tidak akan pernah berubah mengasihi kita, karena Dia adalah kasih. Jadi ketika kita memiliki Allah sumber kasih yang sejati di dalam hidup kita, maka tidak ada hal apapun di dalam dunia ini yang bisa membuat kita takut, karena tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara-saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Allah? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, sudahkah kita berada di dalam Allah yang adalah kasih itu? Ketika kita memiliki Allah, sumber kasih yang sejati di dalam hidup kita, maka tidak ada lagi hal yang perlu kita takutkan di dalam hidup kita, karena kasih telah mengalahkan segala ketakutan. Yang kedua, karena kasih Allah telah dibuktikan kepada kita melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kata kuncinya adalah bukti. Yang pertama tadi kata kuncinya adalah hakikat. Yang kedua ini kata kuncinya adalah bukti. Karena kasih Allah telah dibuktikan kepada kita melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, itu yang dikatakan oleh Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14-15. Alkitab berkata, dan kami telah melihat dan kami bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tulisan dari Rasul Yohanes, maka kita akan menemukan bahwa Rasul Yohanes itu adalah seorang yang sangat menekankan historitas dari apa yang dia tulis, dari apa yang dia beritakan, dari apa yang dia sampaikan. Nah, di dalam ayat 14 dimulai dengan satu kalimat, dan kami telah melihat dan bersaksi. Jadi apa yang dia tulis, apa yang dia beritakan, itu berdasarkan apa yang mereka saksikan, apa yang dia lihat. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca ciri khas dari surat-surat Yohanes, misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dia memberitakan sesuatu, bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang nyata. Nah, kalau kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 juga dimulai dengan pernyataan yang sama, bahwa apa yang telah ada dari semula, yaitu apa yang sudah kami lihat, apa yang kami saksikan, apa yang kami dengar, apa yang kami raba, itulah yang kami beritakan kepada. Jadi dia memberitakan sesuatu yang historis,
sesuatu yang dia alami secara pribadi. Dan dia berkata, Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini merupakan bahasa lain dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita perhatikan khususnya ayat 14, itu merupakan penegasan kembali dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 Alkitab berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal apa? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh. Jadi Allah telah mengutus anaknya yang tunggal sebagai bukti kasihnya bagi kita. Saudara-saudara, kasih yang sejati harus dibuktikan. Kasih yang sejati harus dibuktikan. Kasih tanpa bukti adalah sesuatu yang basi. Nah, saya tanya sekarang. Kemarin waktu hari Valentine Day, siapa di antara kita siapa yang punya pacar? Ayo. Siapa yang sudah punya pacar? Ayo. Siapa di antara kita sudah punya pacar yang gak ngarep dapat hadiah dari pacarnya? Ayo. Siapa? Nggak ngarep? Nggak normal nih ya. Nggak ngarep? Pasti ngarep. Sebenarnya bukan matre, tapi memang kecenderungan manusia selalu menuntut bukti. Cinta itu harus dibuktikan, kasih itu harus dibuktikan. Salah satu cara untuk membuktikan cinta, membuktikan kasih, yaitu melalui pemberian kepada orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Dan itu yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Allah telah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib sebagai bukti kasihnya bagi kita. Jadi kalau kita perhatikan tadi poin yang pertama, kita melihat bahwa Allah hakikatnya adalah kasih. Natur dari Allah itu adalah kasih. Sejak di dalam kekekalan, dia adalah kasih adanya. Tetapi Allah yang adalah kasih itu tidak terlihat. Bagaimana dia membuktikan kasihnya kepada kita? Supaya kasihnya bisa dilihat, kasihnya bisa dialami, kasihnya nyata bagi kita. Dia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia. Jadi Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah yang tertinggi bagi manusia, bagi kita. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Dia datang untuk menyatakan kasih Allah bagi manusia melalui kematiannya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Alkitab mengatakan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian, penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan hal yang sama dikatakan oleh Alkitab dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Alkitab berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Dan itu sudah dilakukan oleh Allah ketika dia menyerahkan Yesus Kristus menjadi tebusan bagi kita di atas kayu salib. Nah teman-teman, apakah ketakutan manusia yang paling besar? Ayo kira-kira apakah ketakutan kita yang paling besar dalam dunia ini? Apa kira-kira? Ayo. Hah? Takut mati? Takut tidak dikasihi? Apa lagi? Takut gak punya duit? Takut melarat? Takut menderita? Takut jomblo sampai mati, sampai tua? Nah saudara-saudara, itu semua ketakutan-ketakutan yang normal, ketakutan-ketakutan yang wajar. Tetapi sesungguhnya ketakutan manusia yang terbesar bukanlah soal itu, tetapi soal kematian kekal yang merupakan upah dari kebersihan manusia di hadapan Allah. Karena kalau kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 26, jelas sekali Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketakutan
ketakutan manusia yang terbesar, musuh manusia yang terbesar, musuh manusia yang terakhir yang harus dikalahkan ialah maut. Apa itu maut? Maut itu adalah kematian kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maut itu adalah keterpisahan selama-lamanya, ciptaan dari Allah pencipta. Inilah musuh manusia yang terbesar. Inilah masalah manusia yang terbesar. Inilah ketakutan manusia yang terbesar. Jadi masalah kita yang terbesar bukanlah soal pendidikan, bukanlah soal isu hak asasi manusia, bukan soal kemiskinan, bukan soal kesehatan, bukan isu perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, bukan isu tentang industri 4.0 yang ditakutkan oleh banyak orang hari ini. Masalah dan ketakutan manusia yang terbesar adalah kematian kekal selama-lamanya di dalam neraka. Keterpisahan manusia selama-lamanya dari Allah. Musuh dan ketakutan manusia terbesar ini hanya bisa diselesaikan atas inisiatif Allah dengan mengutus Yesus Kristus, anak yang tunggal, datang ke dalam dunia. Oleh karena Dia mengasihi kita, melalui kematian Yesus untuk menebus dosa dan kebangkitannya dari kematian, telah mengalahkan ketakutan manusia yang terbesar, telah mengalahkan musuh manusia yang terbesar, yaitu maut, kematian kekal selama-lamanya. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, Alkitab mengatakan, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Musuh manusia yang terbesar sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Jika ketakutan kita yang terbesar sudah dikalahkan oleh kasih Allah melalui pengorbanan Kristus anaknya, apakah kita masih meragukan kasih Allah dapat mengatasi, dapat mengalahkan ketakutan-ketakutan kita yang jauh lebih kecil daripada itu? Jadi kalau Allah begitu mengasihi kita, Dia sudah membuktikan kasih-Nya dengan menyerahkan, mengutus Yesus Kristus, anak yang tunggal bagi kita. Apalagi ketakutan kita yang lebih kecil daripada itu, yang Allah tidak sanggup menyelesaikannya bagi kita. Mungkin hari ini engkau bergumul dengan masalah di dalam hidupmu, mungkin itu berhubungan dengan studimu yang sulit. Engkau takut oleh karena begitu banyak masalah, hambatan di dalam studimu. Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan kondisi di dalam keluarga kita, relasi mungkin papa mama kita, saudara bersaudara di dalam keluarga yang tidak baik. Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan teman dekat kita. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang menghantui kita. Tapi ingat, Allah telah membuktikan kasih melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk mengalahkan ketakutan kita yang terbesar. Dia pasti sanggup menolong kita untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan yang jauh lebih kecil daripada ketakutan yang terbesar, yang terakhir. Karena kasih Allah telah berdiam selama-lamanya di dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Nah, saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13. Alkitab berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita telah berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Atau dalam terjemahan lain ayat 13b ini terjemahkan, sebab Ia telah memberikan kita Roh-Nya. Nah, kata kerja mengaruniakan atau memberikan di dalam ayat ini itu digunakan di dalam bentuk perfect tense. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus telah sempurna berdiam di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita membandingkannya dengan 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, Alkitab mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu sudah berdiam selama-lamanya di dalam hidup kita. Jika di dalam poin yang pertama tadi berbicara bahwa Allah itu adalah kasih,
hakikat Allah, natur Allah. Poin yang kedua itu berbicara Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah. Dan poin ketiga ini, Allah Roh Kudus diberikan tinggal di dalam diri kita untuk selama-lamanya, untuk mengaplikasikan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Nah, Allah Roh Kudus memateraikan kasih Allah yang diberikan oleh Yesus Kristus itu di dalam diri orang percaya untuk selama-lamanya. Artinya, tidak ada yang bisa merampas kasih itu dari diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 38-39, Alkitab berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi Roh Kudus itu memateraikan kasih Allah itu di dalam diri setiap orang percaya. Dan kasih Allah itu sudah berdiam untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih Allah mengalahkan segala ketakutan. Karena kasih Allah di dalam diri kita dimateraikan oleh Roh Allah itu sendiri. Kasih yang mengalahkan ketakutan. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang mengasihi kita. Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus Kristus, Anak yang tunggal, datang ke dalam dunia. Allah Bapa dan Allah Anak yang telah mengutus Rohnya yang kudus untuk hidup di dalam diri orang yang percaya, di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita memiliki kasih yang mengalahkan ketakutan.